Ini salah satu bukti ya pembelian kios di Pasar Agung. Pembuktian pembelian melalui kwitansi diterbitkan dari tahun 82, ada yang tahun 83, ada yang tahun 84 sampai 89 itu ada kwitansinya. Kami memiliki kwitansi pembelian dari developer yang pertama. Luas Pasar Agung yang mencapai 10.400 meter persegi dan di dalamnya terdapat ratusan kios menjadi polemik. Pasalnya, saat ini dua pihak saling klaim kepemilikan kios antara pedagang dan Pemkot Depok. Pedagang Pasar Agung Depok yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Pasar Agung menggugat pemerintah kota Pemkot Depok atas klaim sepihak kepemilikan pasar. Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Agung, Sutisna, menjelaskan bahwa Pasar Agung dibangun di atas tanah hak milik oleh investor swasta dan kemudian kios-kiosnya dijual kepada para pedagang. Hal ini, menurut Sutisna, menjadikan para pedagang sebagai pemilik sah kios-kios pasar, bukan milik Pemkot Depok. Pasar Agung dibangun di atas tanah hak milik oleh investor swasta, dan kemudian kios-kiosnya dijual kepada para pedagang. Dengan demikian, para pedaganglah yang menjadi pemilik sah pasar kios bukan Pemkot Depok, tegas Sutisna, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Dari informasi yang didapat reportase, pihak pemerintah kota Depok telah memiliki sertifikat atas Pasar Agung yang diterbitkan pada tahun 2020. Sedangkan para pedagang juga mengantongi bukti pembelian kios dari tahun 1989. Pedagang Pasar Agung berharap agar Pemkot Depok dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak melakukan tindakan yang merugikan para pedagang. Keluhan daripada pedagang di sini, Bang? Oke, nama saya Sutisna, sebagai Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Agung yang menaungi pedagang pemilik toko di Pasar Agung. Pemilik, bukan pengontrak, karena secara legal standing yang membuat pasar ini adalah pemilik. Kenapa? Karena membeli, ya. Dasar pemilikan itu sehingga melekat pada dirinya. Dari mana melekatnya? Dari Undang-Undang KUH Perdata nomor 1457 tentang hak milik, tentang jual beli. Nah, kemudian Pasar Agung itu pertamanya dibangun tahun 1979, dibangunnya tahun 1980. Berawal dari tanah masyarakat, ada 4 pemilik. Pertama Haji Naman, kedua Haji Jakaria, ketiga Haji Saban, keempat Haji Nian. Mereka itu adalah pemilik tanah yang kemudian dibeli oleh PT Damar Lestari Adi sebagai developer pembangunan Pasar Agung. Nah, menurut undang-undang yang dapat memperoleh hak milik itu adalah bank-bank pemerintah, kemudian koperasi pertanian, kemudian lembaga keagamaan, kemudian badan sosial, ya. Karena Damar Lestari tidak termasuk hal yang tadi, dengan sendirinya menurut Undang-Undang Nomor 5, PT Damar Lestari mempunyai hak atas alas tanah, yaitu hak guna bangunan. Hak guna bangunan sendiri menurut undang-undang berlaku 30 tahun. Kemudian oleh PT Damar Lestari, bangunan-bangunan Pasar Agung itu dijual ke masyarakat, ke pedagang Pasar Agung yang kemudian menjadi pedagang Pasar Agung. Dari jual beli tersebut mengikat, ya, KUH Perdata tentang jual beli, ya, karena ketika sudah terjadi jual beli, penjual memberikan haknya, pembeli mengeluarkan kewajibannya. Dengan sendirinya Pasar Agung adalah menjadi milik masyarakat pedagang Pasar Agung. Itu. Nah, sekarang pada fase kedua tahun 1999, Pasar Agung itu dibangun kembali oleh PT Bangun Bina Primasarana. Kemudian oleh PT Bangun Bina Primasarana, Pasar Agung dijual kembali, dijual kedua kalinya ke pedagang Pasar Agung, yang kemudian jadi pedagang Pasar Agung. Berlaku lagi hukum KUH Perdata, ya, tentang jual beli. Berarti Pasar Agung dibangun di atas tanah hak milik oleh investor swasta, dengan sendirinya menjadi pemilik
pedagang Pasar Agung. Belakangan pemerintah mengklaim bahwa Pasar Agung adalah menjadi aset pemerintah Kota Depok. Kami sendiri ketika mendengar bahwa Pasar Agung menjadi aset pemerintah Kota Depok, telah mendaftarkan gugatan atas Pasar Agung. Gugatan melawan hukum terhadap pemerintah Kota Bogor, pemerintah Kota Depok, PT Bangun Bina Primasarana turut tergugat, PT Damar Lestari Adi dan ATR BPN. Nah, ini udah masuk ke persidangan. Besok tanggal 4 ada sidang di Pengadilan Negeri Depok. Nah, kemudian sekarang pemerintah mengklaim, mensosialisasikan bahwa Pasar Agung adalah milik pemerintah Kota Depok. Pedagang tidak mau dong tentunya, karena menolak. Pedagang semua menolak, pemilik menolak ya. Alasannya dari Pemkot kenapa untuk jadi itu untuk aset Pemkot ini? Klaim sepihak, menurut mereka sudah kerjasama dengan PT dan PT menyerahkan. Nggak bisa dong. Berarti sepihak ya? Betul, sepihak. Kita harus buktikan makanya di pengadilan nanti siapa pemiliknya gitu ya. Nah, ini udah masuk ranah hukum. Sedangkan gitu ya. Pedagang itu membeli udah jelas ya? Udah jelas, ada kwitansinya. Ada Ada kwitansi, di situ tertera kwitansi jual beli. Berlaku hukum jual beli. Nah, sekarang pedagang itu merasa resah. Karena ada beberapa yang pemilik itu merasa pengontrak merasa diuntungkan. Pengontrak merasa diuntungkan karena kan oleh pemerintah akan dinolkan lagi. Pengontrak berarti otomatis dapat punya aset dong di sini ya, dapat punya bangunan. Padahal yang beli pemilik berontak. Berarti upaya langkah hukumnya udah apa yang dilakukan? Udah dilaporkan, udah gugatan nomor 143 di Pengadilan Negeri Depok. Gugatan perbuatan melawan hukum atas pemerintah Kota Bogor karena menyerahkan aset, kemudian pemerintah Kota Depok karena mengkerjasamakan barang milik orang lain. Kemudian PT Bangun Bina Primasarana, kemudian PT Damar Lestari dan ATR BPN turut tergugat dua-duanya. Kemudian harapan dari Bapak nih mewakili dari para perkumpulan pedagang di PD Agung nih seperti apa harapannya untuk? Harapan saya pemerintah tentunya kita di negara hukum harus menghargai hukum karena ini sedang berproses. Jangan melakukan kegiatan apapun, baik pendataan, intimidasi ya. Pendataan itu menjadi intimidasi, jangan salah. Intimidasi itu bisa verbal ya, bisa macam-macam gitu ya. Bagi pedagang ketika di data itu merasa diintimidasi. Kenapa? Karena mereka menganggap nanti datanya dicatat kemudian ditukarkan dengan data baru itu. Bahkan mungkin bisa disalahgunakan, tanda tangan aja bisa disalahgunakan kan gitu. Tentunya harapannya seperti itu. Lebih bijak lah ya. Lebih bijak pemerintahnya. Dan ini kalau dibiarkan juga karena ada pemahaman tadi ya, pengontrak merasa akan memiliki ya, sementara pemilik merasa haknya diambil. Nah, ini akan terjadi konflik horizontal. Nggak percaya, silakan tunggu aja. Selama ini pedagang apa sudah pernah diajak komunikasi dengan pemerintah Kota Depok? Tidak ada. Barang nggak ada ya? Tidak ada. Saya udah melakukan somasi loh. Somasi 3 kali. Dibalas? Oleh Setda dibalas. Menurut Setda katanya balasannya kurang lebihnya gitu ya. Kami memperoleh ini atas pemberian dari Bangun Bina. Gitu. Nggak bisa dong. PT swasta itu. Betul, ya? PT swasta itu. Bangun Bina Primasarana. Ya. Bang Susina, bisa ditegaskan ini gedung pasar ini yang bangun siapa ya? Tahun berapa dibangun? Gedung yang ini dibangun tahun 2099 direncanakan, 2002 dipasarkan, 2004 dipakai. Yang bangun siapa, Bang? PT Bangun Bina Primasarana. Ya, direkturnya bukan Pemkot Depok ya? Bukan Depok, nggak ada. Karena gini ya, ini dinyatakan barang milik negara. Kita sama-sama tahu barang milik negara itu. Sementara itu, dari pihak Pemkot Depok, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, Disdagin, Dudi Miras Imadudin menegaskan bahwa Pasar Agung merupakan aset milik pemerintah Kota Depok. Dari pihak Pemkot Depok, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, Disdagin, Dudi Miras Imadudin menegaskan bahwa Pasar Agung merupakan aset milik pemerintah Kota Depok. Dudi merinci sederet bukti yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan pasar rakyat, Perwal Nomor 60 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemanfaatan pasar rakyat,
Surat Keputusan Hak Pemanfaatan Nomor 1027 SKHPDPP 2004 tentang pengelolaan pasar, Sertifikat Hak Pakai No. 00057 dengan pemegang hak pemerintah Kota Depok berdasarkan Surat Ukur No. 01083 ABADIJAYA 2020 dengan luas 10.420 meter persegi. Maka memang benar bahwa Pasar Agung merupakan aset milik pemerintah Kota Depok, kata Dudi Miras dalam keterangan resminya kepada media. Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Menanggapi kisruh yang berkembang, Dudi menyatakan bahwa pemerintah Kota Depok tetap membuka ruang dialog, mediasi, dan musyawarah antar pemilik kios, para pedagang, dan pemerintah Kota Depok. Dari Depok, Agus Suyono melaporkan.